Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 hari ini ingin mempresentasikan tentang online payment system alternatives and security. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Labib Raffi Al-Ghaffar. Saya Fahri Muhammad Ahsan. Saya Kevin Pernaya Bintang. Saya Dimas Safiris Nandian. Oke, jadi dalam era digital saat ini, transaksi online itu semakin berkembang pesat ya. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, ada berbagai tantangan keamanan yang harus dihadapi oleh pengguna maupun penyedia layanan. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kami akan membahas berbagai aspek keamanan dalam e-commerce, tantangan utama yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan data transaksi online. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke understanding e-commerce security. Jadi di dalam dunia e-commerce, keamanan menjadi salah satu aspek yang Wih, paling dan krusial yang harus diperhatikan. Keamanan e-commerce bertujuan untuk melindungi transaksi online dari berbagai ancaman, termasuk akses yang tidak sah, penipuan, serta pencurian data. Jika tidak ditangani dengan baik, risiko ini dapat menyebabkan kerugian finansial maupun kebocoran informasi pribadi pengguna. Keamanan dalam e-commerce berfokus pada tiga aspek utama yang harus dijaga dengan baik, yaitu yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Jadi kerahasiaan bertujuan untuk memastikan bahwa data sensitif seperti informasi kartu kredit, detail akun pengguna, serta riwayat transaksi tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk melindungi aspek ini, metode enkripsi data dan autentikasi berlapis sering digunakan. Yang kedua ada integritas atau integrity. Jadi, integritas dalam e-commerce berarti memastikan bahwa informasi yang dikirim atau disimpan tidak mengalami perubahan tanpa izin. Dengan kata lain, harus tetap akurat dan utuh tanpa adanya manipulasi oleh pihak luar. Serangan seperti man in the middle atau modifikasi data oleh peretas bisa mengancam integritas ini. Dan yang terakhir ada ketersediaan atau availability. Jadi selain melindungi data, sistem e-commerce juga harus selalu tersedia bagi pengguna kapanpun dibutuhkan. Serangan seperti Distributed Denial of Service atau DDoS bisa menyebabkan sistem menjadi tidak dapat diakses, yang mengganggu transaksi dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Ketiga aspek ini harus dijaga dengan baik untuk memastikan pengalaman pengguna yang aman dan nyaman dalam bertransaksi secara online. Oke, selanjutnya kita akan masuki ke key security challenges. Jadi meskipun banyak langkah keamanan yang dapat diterapkan, ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan e-commerce. Salah satu tantangan yang terbesar adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan pengguna. Jadi yang pertama ada security versus ease of use. Jadi semakin banyak langkah keamanan yang diterapkan, semakin sulit pula sistem tersebut digunakan oleh pengguna. Contohnya, jika sebuah situs mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi berulang kali dengan berbagai metode keamanan, hal ini dapat memperlambat proses transaksi dan membuat pengalaman pengguna menjadi kurang nyaman. Oleh karena itu, penyedia layanan harus mencari solusi yang dapat menjaga keamanan tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna. Dan yang kedua ada security versus public safety and criminal uses of the internet. Jadi di sisi lain, teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan juga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, peretas atau pelaku kejahatan cyber dapat menggunakan alat enkripsi untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka, atau bahkan memanfaatkan celah keamanan dalam sistem untuk mencuri data pengguna. Oleh karena itu, selain menerapkan teknologi keamanan yang kuat, perlu ada regulasi dan kebijakan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam dunia e-commerce. Mungkin dengan memahami tantangan-tantangan ini, kita itu bisa mencari solusi yang tepat untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang lebih aman dan tetap nyaman digunakan oleh semua pihak. Oke, lanjutnya. Selanjutnya adalah eh, selanjutnya adalah ada ancaman keamanan utama. Dalam lingkungan e-commerce ada tiga titik yang paling rentan terhadap serangan. Pertama, perangkat klien seperti ponsel atau komputer pengguna yang sering menjadi sasaran malware atau phishing. Dan yang kedua adalah server yang bisa diserang dengan metode eh, eh, DDoS atau upaya akses tidak sah. Terakhir, saluran komunikasi yang menghubungkan klien dan server, di mana data bisa dicegat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Next slide, itu ada solusi teknologi. Untuk menghadapi ancaman-ancaman tadi, di sini ada beberapa solusi teknologi yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah enkripsi.
yaitu proses mengacak data sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, perlindungan jaringan melalui firewall dan sistem eh, deteksi intrusi membantu mencegah akses yang tidak sah. Tak kalah penting, perlindungan di sisi klien dan server bisa dilakukan dengan memasang antivirus, memperbarui perangkat lunak secara rutin, dan menerapkan autentifikasi multifaktor. Next. Jadi eh, sekarang kita akan membahas sistem pembayaran alternatif. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sistem pembayaran alternatif mulai bermunculan. Contohnya adalah sistem nilai tersimpan online seperti PayPal dan Google Wallet. Nah, yang memungkinkan pengguna menyimpan data secara digital. Lalu selain itu, ada juga sistem pembayaran mobile seperti Apple Pay, dan Square yang memanfaatkan ponsel sebagai alat pembayaran. Terakhir, ada metode beli sekarang dan bayar nanti, seperti Bill Me Later dan GoPay semakin populer karena memberikan fleksibilitas pembayaran bagi pengguna. Next slide. Lalu di sini ada uang digital dan mata uang virtual. Jadi beredar di lingkungan digital tertentu, seperti Linden Dollars di dunia virtual Second Life atau Facebook Credit yang digunakan untuk pembelian dalam aplikasi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Dimas. Selanjutnya, pentingnya kebijakan dan hukum teknologi. Teknologi saja tidak cukup untuk melindungi transaksi online. Dibutuhkan kebijakan dan hukum yang mengatur standar keamanan. Kebijakan ini membantu data pengguna dan memastikan bisnis mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, hukum berperan penting dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan cyber dan mencegah tindak kriminal lainnya di dunia ini, di dunia digital ini. Next slide, itu slide 10, itu kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, keamanan dalam sistem pembayaran online sangatlah penting untuk menjaga transaksi dari berbagai ancaman. Namun, kita juga perlu menyeimbangkan antara keamanan dan kemudahan pengguna agar pengalaman Pengalaman pengguna tetap lancar. Teknologi seperti enkripsi dan firewall memberikan perlindungan ekstra, sementara sistem pembayaran alternatif menawarkan kemudahan dan fleksibilitas akhirnya. Akhirnya dan kebijakan hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang aman dan terpercaya. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.